Hai, salam teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa dan gembira kan? Nah, jumpa dengan Kak Rizky dalam acara Arti Kids. Nah, kita akan mendengar cerita firman Tuhan lanjutan Pelangi Injil. Namun sebelum itu Kak Rizky pimpin dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur bahwa hari ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati kami ya Tuhan, berikan kami hati yang sungguh-sungguh untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, 2 minggu yang lalu kita telah mendengarkan tentang Pelangi Injil. Warna yang pertama yaitu warna kuning emas. Kuning emas melambangkan sorga, tempat Allah yang kudus. Dan warna yang kedua yaitu warna hitam yang melambangkan hati manusia yang penuh dosa. Nah, hari ini kita akan belajar tentang warna yang ketiga, yaitu warna merah. Lihat, ini warna merah. Warna merah mengingatkan kamu dan saya tentang darah Yesus. Hanya darah Yesus saja yang dapat menyucikan dosa. Coba teman-teman baca. Darah Yesus menyucikan dosa. Nah, menurut teman-teman, siapakah itu Yesus? Siapa ya Yesus? Nah, kita akan mendengarkan ceritanya. Yesus itu adalah firman Allah yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Seperti apa ya maksudnya? Mari kita dengarkan cerita tentang kelahiran Yesus. Pada suatu hari, Allah menyuruh malaikatnya untuk pergi ke sebuah kota yang bernama Nazaret. Nah, malaikat itu menjumpai seorang perawan Maria. Malaikat itu berkata demikian, "Hai engkau Maria yang dikasihi Tuhan, Tuhan menyertai engkau." Lihat ekspresi Maria. Maria sangat terkejut. Lalu malaikat itu berkata lagi demikian, "Maria, kuasa Allah akan turun ke atasmu dan Roh Kudus akan menaungi engkau. Sebab engkau akan melahirkan seorang anak Allah yang kudus, dan engkau akan menamai dia Yesus." Setelah kedatangan malaikat itu, tidak lama kemudian Maria melahirkan seorang anak. Nah, bayi ini dinamai Yesus sesuai dengan apa yang Tuhan Allah membuatkan. Nah, Yesus lahir tidak sama seperti kamu dan saya. Yesus lahir di kandang domba. Dia tidak lahir di rumah sakit. Begitu hina dan sedihnya ya kedatangan Yesus ke dunia ini. Tetapi dengan cara inilah Yesus mau datang merendahkan diri untuk mati di kayu salib, menebus dosa saya dan kamu. Nah, kemudian teman-teman coba lihat gambar ini. Nah, ini mengartikan bahwa kamu dan saya juga pernah mengalami yang sama. Pernah mengalami waktu masa kecil, bermain dan membantu Bapa dan Mama. Yesus bertambah besar dan semakin dikasih banyak orang. Nah, lihat apa yang dilakukan Yesus. Yesus melakukan apa yang diperintahkan Bapa. Dia mengajar di bait suci dan pergi memberitakan Injil firman ke desa-desa. Coba lihat ya, begitu hebat Tuhan Yesus. Nah, kemudian apalagi yang Tuhan Yesus lakukan di bumi ini? Yesus juga melakukan. Coba lihat teman-teman. Nah, ini ada orang buta. Kemudian setelah Yesus datang dan tumpang tangan, orang buta itu telah melihat. Dia menjadi sembuh dan tidak buta lagi. Kemudian Yesus datang lagi kepada orang yang lumpuh. Nah, teman-teman bisa lihat, orang ini tidak bisa berdiri, tetapi Yesus dengan belas kasihannya datang menjumpai dan menyembuhkannya. Coba lihat, orang tadi menjadi pulih dan dia bisa bangkit berdiri. Nah, kemudian Yesus juga mengadakan mukjizat. Coba lihat teman-teman, ini orang yang kerasukan setan. Ya, orang yang kerasukan setan itu begitu sangat menyedihkan. Dia terikat dan tersiksa. Lihat buih-buih di dekat mulutnya ini. Nah, tetapi Yesus dengan penuh belas kasihan datang untuk menolong dia. Nah, setelah Yesus datang dan memulihkan dia, anak tersebut menjadi sembuh dan dia riang kembali, bisa bermain bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Nah, kemudian Yesus juga mengadakan mukjizat.
yaitu dengan 5 roti dan 2 ikan, Yesus memberi makan 5.000 orang yang mengikut Yesus. Wah, begitu luar biasa ya teman-teman. Seorang tokoh yang bernama Yesus itu, dialah Yesus yang memberikan pemulihan bagi kita. Nah, ternyata walaupun Yesus melakukan banyak mukjizat dan sangat mengasihi orang-orang, tetapi masih ada orang yang sangat membenci Yesus. Coba lihat teman-teman, mukanya sangat kesal. Ya, kenapa Yesus itu melakukan banyak mukjizat? Mereka tidak senang karena mereka menganggap diri mereka yang paling hebat, yaitu ialah mereka seorang ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka sangat benci kepada Yesus. Dan tahu nggak teman-teman, mereka inilah yang merencanakan untuk membunuh Yesus dengan cara mereka mendekati murid Tuhan Yesus, salah satunya yang bernama Yudas Iskariot. Mereka menawarkan 30 keping uang perak karena mereka tahu bahwa Yudas Iskariot seorang bendahara dan dia adalah seorang yang gila akan duit. Jadi mereka memanfaatkan hal itu, dan akhirnya Yudas Iskariot menyetujui hal itu dan memberi isyarat bahwa nanti ketika Yudas Iskariot datang untuk mencoba Yesus dan menciumnya, nah, orang yang diciumnya itulah orang yang akan mereka bawa untuk dihukum. Nah, kemudian malam pun berlalu dan Yesus mengajak 3 orang murid untuk datang mengikut dia. Ya, mereka pergi bersama-sama. Yesus ini mau pergi ke Taman Getsemani. Nah, di sini adalah awal ketika Yesus berdoa karena dia tahu sudah mau tiba waktunya. Yesus berdoa ke Taman Getsemani. Dia mau menyerahkan semua hidupnya pada Tuhan karena dia tahu bahwa waktunya telah tiba. Nah, setelah itu, setelah Yesus berdoa dan menyerahkannya kepada Allah, kita melihat gambar selanjutnya. Ini dia tadi teman-teman, bahwa seorang murid Yesus yang telah menyepakati untuk menjual Yesus dengan 30 keping uang perak. Nah, coba lihat teman-teman, dia datang untuk mencium Yesus. Nah, itu merupakan isyarat bahwa orang yang diciumnya akan dibawa untuk dihukum. Pada akhirnya, teman-teman, Yesus itu ditangkap. Dan lihat apa yang mereka perlakukan terhadap Yesus. Mereka mengikat tangan Yesus, bahkan mereka memanggut Yesus dengan mahkota duri. Dan lihat, muka Yesus sampai biru gara-gara Yesus ditinju, dipukul, diludahin, diejek, diolok-olok. Ya, teman-teman, kalau kita merasakan apa yang Yesus rasakan, Yesus begitu sangat menderita. Tetapi Yesus, dia tetap diam karena dia tahu bahwa hanya melalui penumpahan darah itulah cara untuk menebus dosa kita, dosa manusia yang berdosa. Nah, kemudian ditambah lagi teman-teman, coba lihat gambar ini. Wah, begitu mengerikan ya. Yesus dicambuk. Bahkan dalam kerajaan Romawi, ya, cambuk yang dipakai mereka itu mempunyai mata ujung yang runcing seperti kail yang bisa untuk merobek daging Tuhan Yesus. Nah, kalau teman-teman melihat ekspresi Tuhan Yesus begitu sakit, dia sangat berteriak sakit karena cambuk itu merobek semua kulit Tuhan Yesus. Nah, dari atas kepala sampai ujung kaki Yesus mengalami pendarahan begitu hebat. Nah, tidak sampai puas juga orang-orang masih tidak percaya kepada Yesus dan mereka meminta kepada kaisar untuk menyalibkan Yesus. Mereka katakan, salibkan dia, salibkan dia. Mereka sangat tidak suka kepada Yesus dan mereka mau supaya Yesus itu disalibkan. Nah, pada akhirnya kita melihat bahwa Yesus dipaksa, dia harus memikul salibnya untuk menuju ke Bukit Golgota. Bayangkan teman-teman, dia begitu capek, dia begitu sangat menderita dan berdarah, tetapi tetap disuruh memikul salib yang begitu besar dan begitu berat. Tetapi itulah gambaran bahwa Yesus memikul dosa saya dan dosa teman-teman. Nah, kemudian pada akhirnya coba lihat, tangan Yesus dipaku dan kaki juga dipaku. Ya, jadi seluruh tubuh Yesus tidak ada yang tidak berdarah.
Artinya dari ujung kepala kita sampai ke ujung kaki kita, semua Yesus telah pulihkan melalui darah Yesus yang telah tercurah. Yesus begitu sangat menderita, dan darah yang mengucuri semua tubuhnya. Yesus rela mati untuk menebus dosa kita. Inilah kesalahan atau dosa yang sering kita perbuat. Iri hati, benci, dendam, menggosip, melawan orang tua, cakap-cakap kotor, memfitnah, malas, keras kepala, mengejek, marah, egois, sombong, mencuri, angkuh, menipu, dan penyembah berhala. Semua itu telah Yesus tebus di atas kayu salib. Yesus menang mengalahkan maut. Yang tadinya kita aturannya harus mengalami maut atau kematian, disiksa dalam api neraka, tetapi Yesus mau mati supaya kita tidak mengalami hal tersebut. Nah, ada lagi yang menarik, bahwa di akhir salah satunya perkataan Tuhan Yesus mengatakan di kayu salib, dia mengatakan sudah selesai. Artinya dosa saya dan dosa kamu telah selesai dan telah lunas dibayar oleh darah Yesus. Teman-teman bisa melihat Yesus mati dan dia dikuburkan. Coba teman-teman lihat semuanya. Yesus sedang dikain kafani. Artinya mayat Yesus itu ada. Tetapi apakah selama Yesus mati? Nah, kita akan melihat ya, janji Tuhan Yesus katakan bahwa 3 hari setelah ia mati, ia akan bangkit. Mari kita melihat bersama apa yang terjadi setelah 3 hari. Nah, gambar ini menceritakan bahwa pada saat itu murid-murid sedang menjumpai kekuburan Yesus, dan mereka melihat bahwa kuburan itu kosong. Nah, teman-teman lihat, tidak ada lagi Yesus. Kain kafannya sudah tersusun rapi. Dan di sini ada 2 orang malaikat berkata, kamu tidak usah takut, karena Yesus yang kamu cari itu, dia telah mati dan telah bangkit sesuai dengan janjinya yang akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, kita akan melihat selanjutnya. Wah, benar ya teman-teman, bahwa Yesus telah bangkit kembali. Dia hidup. Artinya bahwa Yesus adalah Allahnya orang yang hidup, bukan Allah orang mati. Dia menyatakan janjinya dengan tepat, dan dia menyatakan dirinya kepada murid-murid untuk meneguhkan iman mereka bahwa Yesus adalah orang yang mampu bangkit dari kematian untuk menebus dosa-dosa saya dan dosa kamu. Nah, kemudian setelah Yesus meneguhkan iman para murid, kemudian Yesus terangkat naik ke surga. Coba lihat, awan-awan meliputi Yesus ketika dia sedang terangkat ke surga. Nah, menurut teman-teman, kalau Yesus ke surga, kapan ya Yesus itu akan datang kembali untuk menjemput saya dan kamu untuk bisa tinggal bersama-sama di surga? Kapan ya? Kapan Yesus akan datang kembali? Nah, Alkitab berkata demikian di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Nah, jadi harus diingat bahwa tidak ada yang mengetahuinya, tetapi hanya Bapa yang mengetahui kapan Yesus akan datang kembali. Teman-teman, tadi Kak Rizky katakan bahwa Yesus nanti akan datang kedua kali. Tetapi bagaimana ya Yesus akan datang kembali? Teman-teman ada yang tahu nggak bagaimana Yesus akan datang kembali? Nah, itu juga tertera di dalam Alkitab, dikatakan bahwa di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 30 mengatakan bahwa pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Nah, mengapa Yesus akan datang kembali? Yesus katakan di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-3b, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Artinya teman-teman, bahwa saya dan kamu akan dibawa untuk
ke tempat Yesus di sorga. Ya. Dan kemudian Injil kerajaan itu akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi teman-teman, setelah mendengarkan cerita ini, teman-teman juga harus membagikannya, menceritakannya kepada papa mama, kepada teman-teman yang lain, bahwa Yesus telah mati untuk menebus dosa kita. Di akhir cerita firman Tuhan, kita ada hafalan. Nah, teman-teman bisa melihat di Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-22b. Firman Tuhan berbunyi, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Sekali lagi ya teman-teman, Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-22b, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Teman-teman, tadi kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan dan kita telah menghafalkan ayat hafalan. Nah, di akhir ini kita akan meresponi cerita firman Tuhan tadi. Bagaimana teman-teman meresponi cerita firman Tuhan tadi? Atau berita pelangi Injil yang berwarna merah tadi? Nah, kalau dari kakak Rizky yang meresponi cerita firman Tuhan ini, yaitu sangat terharu. Yesus sangat baik, Yesus sangat mengasihi kakak Rizky, karena aturannya kakak Rizky yang harus mengalami penderitaan, yang mengalami ejekan, yang diludahin, yang dipukul, ditinju, tetapi Yesus mau menggantikannya demi kasihnya kepada Kak Rizky. Jadi teman-teman juga harus bisa juga mengalami seperti halnya Kak Rizky, harus merasakan kasih Yesus, karena kasih Yesus telah diberikan kepada kita dan kita harus menerima itu dan percaya kepadanya supaya kita bisa tinggal bersama-sama dengan Yesus di surga. Nah, saat ini Kak Rizky mau berdoa untuk kita semuanya yang mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur bersama-sama kami telah mendengarkan cerita firman-Mu. Kami banyak belajar ya Tuhan. Kami boleh melihat bagaimana pengorbanan-Mu, penderitaan-Mu demi menembus dosa manusia. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Engkau yang diludahi, Engkau yang dicambuk, Engkau yang mengalami siksaan di Magatoi Dori, dan seluruh sekujur tubuhmu mengalami darah ya Tuhan Yesus. Tetapi Engkau rela taat untuk menembus dosa dan manusia Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan, dan biarlah kami, anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak yang taat, yang mau selalu rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa, dan untuk menguasai diri, untuk tidak melakukan dosa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau baik dan sangat baik bagi kami. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, cerita firman Tuhan sampai di sini. Saksikan cerita selanjutnya di acara minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.